Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Piring tanah liat melayang melewati kepala Surya dan pecah berkeping-keping di dinding bambu yang sudah rapuh. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan serpihan-serpihan itu berserakan di lantai tanah yang lembab akibat bocoran atap. Pandangan istrinya penuh amarah ketika menunjuk rumah besar milik Pak Harjo yang berdiri megah di seberang jalan. Cahaya lampu rumah tembok itu begitu terang benderang, mencolok kontras dengan gubuk bambu mereka yang hanya diterangi pelita minyak tanah. Sementara itu, di rumah sendiri, sudah 3 hari mereka hanya sanggup makan singkong rebus. Dengan tangan bergetar entah karena lapar atau marah, Surya memunguti serpihan piring yang berserakan di lantai, berusaha menghindari tatapan istrinya yang membara. Kesabarannya masih terikat oleh janji panen 2 bulan lagi, seperti yang selalu diucapkan Pak Karso. Namun, kesabaran itu terasa hampa bagi istrinya. Ia merebut serpihan dari tangan Surya dan melemparkannya keluar rumah. Suasana semakin mencekam ketika ia menyebut nama Bu Siti yang baru saja membeli emas 10 gram, dengan bisikan bahwa semua itu berasal dari pesugihan. Kata yang menggantung di udara itu menusuk hati Surya. Surya memang pernah mendengar kabar samar di warung kopi tentang sebuah ritual gelap yang dapat mendatangkan kekayaan instan, tentang sosok tua bernama Mbah Subro yang tinggal di sebuah gubuk bambu di hutan. Namun ia mencoba menepis pikiran itu, meski istrinya melontarkan tawa pahit yang menuduh pernikahan mereka hanya membawa penderitaan. Janji kebahagiaan yang pernah ia ucapkan terasa runtuh, sebab 5 tahun hidup bersama justru semakin menjerat dalam keterpurukan. Hujan yang turun menambah dingin pada gubuk pengap itu. Bocoran atap kian deras, menimbulkan genangan kecil di sudut ruangan. Surya masih berusaha menguatkan diri dengan penghasilan buruh tani yang hanya mengais Rp50.000 sehari, jumlah yang bahkan tak cukup untuk makan. Namun amarah istrinya kian membuncah ketika menyebut nama Pak Harjo. Sosok yang dulu juga miskin seperti mereka, kini hidup bergelimang harta dengan sawah luas, istri berperhiasan, dan toko yang ramai. Surya memahami maksud dari kata-kata istrinya. Kehidupan Pak Harjo memang berubah drastis dalam 5 tahun terakhir, dan banyak bisikan beredar tentang kemunculan kera hitam di sekitar rumahnya pada malam bulan purnama. Ancaman istrinya untuk kembali ke rumah orang tua jika ia tak sanggup memberi kebahagiaan, membuat Surya hanya bisa terdiam. Ia mencoba menahan, namun wanita itu sudah melangkah pergi meninggalkannya dalam kegelapan yang hanya diterangi pelita minyak tanah yang berkedip-kedip. Surya akhirnya duduk memeluk lutut, menatap genangan air hujan yang merayap di lantai. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan samar dari rumah Pak Harjo yang sedang menggelar syukuran. Dalam kegelapan itu, nama Mbah Subro muncul dari bisikan hatinya. Ketika istrinya tertidur lelap setelah menangis, ia menyelinap keluar. Hujan telah reda, meninggalkan udara lembab dan aroma tanah basah. Langkahnya menyusuri jalan setapak menuju hutan bambu di belakang desa, meski penuh keraguan dan keinginan untuk kembali. Namun bayangan wajah istrinya yang penuh kekecewaan terus mendorongnya maju. Hutan bambu di malam hari terasa asing. Batang-batang tinggi bergoyang ditiup angin, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan, sesekali diselingi suara burung hantu dan hewan nokturnal lainnya. Setelah 20 menit berjalan, Surya melihat cahaya remang dari sebuah gubuk kecil yang hampir tersembunyi di antara rumpun bambu lebat. Asap tipis mengepul dari cerobong bambu. Saat ia berdiri di depan pintu dan hendak mengetuk, daun pintu itu terbuka dengan sendirinya, menampakkan sosok kurus kering berambut putih panjang yang berantakan, dengan mata keruh bagaikan kaca diselimuti kabut, namun tetap menatap tajam. Gubuk itu jauh lebih sempit dari perkiraannya, hanya satu ruangan dengan perapian kecil di tengah. Dinding-dindingnya penuh dengan tulisan aneh, jimat, serta tengkorak hewan kecil. Udara pengap berbau kemenyan bercampur busuk menusuk hidung.
Surya dipersilakan duduk di atas tikar pandan lusuh berhadapan dengan sosok tua itu. Tatapan matanya seolah menembus jiwa, dan pertanyaan yang menggema membuat Surya tersentak. Ia diminta memilih apakah ingin kaya dengan kesediaan membayar harga yang sepadan. Mbah Subro menjelaskan bahwa tidak ada kekayaan tanpa pengorbanan. Ia mengambil beberapa jimat dari dinding, menyebut macam-macam pesugihan, dari uang, sawah, hingga dagang. Namun yang paling ampuh adalah pesugihan kera. Seekor kera hitam dengan mata merah menyala, sebesar manusia dewasa, yang mampu mendatangkan kekayaan. Harga dari kekayaan itu bukan uang, melainkan tumbal nyawa manusia setiap bulan purnama. Anak kecil dianggap lebih sempurna karena jiwanya masih bersih, meski orang dewasa juga dapat dijadikan korban. Surya membeku mendengar penjelasan itu. Ia mencoba menolak, namun Mbah Subro menyeringai, menyebut nama-nama orang desa yang selama ini mendadak kaya setelah menghilangkan tumbal, termasuk Pak Harjo dan Bu Siti. Ingatannya melayang pada orang-orang yang hilang atau mati misterius 5 tahun terakhir, mulai dari Pak Kasno yang ditemukan di sungai, anak kecil bernama Tono yang lenyap di hutan, hingga Pak Wiji yang mendadak gila. Semua itu terhubung pada satu jalan gelap yang kini terbuka di hadapannya. Sebuah mangkuk tanah liat berisi air keruh disodorkan. Surya diminta memilih apakah ingin tetap miskin atau menerima kekayaan dengan cara ini. Wajah istrinya yang kecewa terus terbayang. Ia bertanya apa yang harus dilakukan jika setuju, dan jawaban itu hanyalah meneguk air keruh tersebut. Sekali diminum, tidak ada jalan kembali. Kera pesugihan akan datang membawa kekayaan, namun juga menuntut tumbal hingga kematian menjemput. Tangan Surya gemetar saat mengambil mangkuk itu. Ia memejamkan mata, membayangkan rumah mewah, kehidupan cukup, serta senyum bahagia istrinya. Air keruh itu diteguk habis. Rasa pahit menguasai mulut, lalu tiba-tiba gubuk berguncang. Angin kencang entah dari mana memadamkan api perapian, meninggalkan kegelapan total. Suara geraman rendah muncul, 2 titik merah menyala di sudut ruangan. Seekor kera hitam sebesar manusia dewasa melangkah keluar dari bayang-bayang. Bulunya hitam legam, gigi putih berkilat dalam gelap, dan mata merah menyala menembus pandangan. Mbah Subro berbisik bahwa makhluk itu kini menjadi milik Surya. Sang kera mendekat, menatapnya tajam, lalu suara berat dan dalam terdengar dari mulut makhluk itu, menuntut darah setiap bulan purnama sebagai harga kekayaan. Surya mengangguk lemah dengan tubuh bergetar. Perjanjian gelap telah dibuat, jalan menuju kemakmuran terbuka dengan harga nyawa. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Kehidupan Surya dan istrinya berubah drastis. Uang terus mengalir, pesanan kayu melimpah, proyek besar berdatangan, bahkan investor dari kota mendekat. Tumpukan uang menghiasi meja makan, membuat mata Andini berbinar bahagia. Ia menghitung lembar demi lembar uang dengan tangan gemetar, merasakan kehidupan baru yang jauh berbeda. Keinginan untuk merenovasi rumah, membeli mobil, dan hidup layak terus menggebu dalam benak istrinya. Surya hanya bisa mengangguk, meski hatinya dipenuhi rahasia gelap yang tidak pernah ia ceritakan. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa semua kemakmuran itu datang bersama kengerian yang tak pernah berhenti menagih? 2 minggu berlalu, rumah Surya telah berubah total. Dinding bambu yang rapuh kini berganti dengan susunan batu bata merah yang kokoh. Genteng tua digantikan oleh genteng berwarna hijau mengilap, sementara pagar besi tinggi mengelilingi halaman yang kini jauh lebih luas. Di garasi yang baru dibangun, sebuah kuda besi berwarna perak berdiri megah, menambah kesan bahwa kehidupan keluarga ini tidak lagi sama. Para tetangga mulai memperhatikan perubahan mencolok itu. Dari balik pagar, Bu Sari mengintip sambil menggendong anaknya,
dan Butini yang kebetulan lewat dengan keranjang sayuran ikut menanggapi dengan ucapan syukur atas keberuntungan tetangga mereka. Andini keluar dari rumah dengan penampilan baru, mengenakan gaun batik dan kalung emas berkilau di lehernya. Senyuman puas menghiasi wajahnya, terlebih ketika tangan halusnya menyentuh kalung yang dibelikan Surya sehari sebelumnya. Kebanggaan jelas terpancar dari sorot matanya saat menyebut betapa beruntungnya memiliki suami yang perhatian dan penuh kerja keras. Busari dan Butini hanya saling bertukar pandang, menahan rasa ingin tahu yang kian menguat, sebab kemakmuran mendadak keluarga Surya menimbulkan tanda tanya besar di benak mereka. Namun, kemewahan itu berbarengan dengan kabar duka. Pada malam bulan purnama pertama setelah renovasi rumah Surya selesai, Pak Kasiran ditemukan mati di sawah dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot, dan tubuhnya mengering seperti mumi. Tidak ada luka di tubuhnya, namun darah seakan lenyap dari raga renta berusia 67 tahun itu. Bisik-bisik pun menyebar, menyebut kematian aneh ini sebagai sesuatu yang tidak wajar, meski sebagian mencoba menutupinya dengan dugaan serangan jantung. Surya duduk di ruang tamu rumah barunya dengan keringat dingin mengalir, sebab ia tahu persis arti dari peristiwa tersebut. Sumpahnya dengan si tua di hutan mulai menagih korban. Ia berusaha menenangkan diri dengan keberadaan Andini yang penuh kasih, meski setiap ucapan istrinya tentang syukur dan rezeki hanya membuat hatinya semakin tercekik. Bulan purnama berikutnya membawa kabar hilangnya Mbak Tuti, penjual gorengan yang biasa mangkal di depan sekolah. Suaminya mencari kemana-mana, namun tidak ada seorang pun yang melihat kepergiannya sore itu. Anak-anak kecil yang ditinggalkan pun merasakan kehilangan mendalam. Di warung, Busari berbincang dengan Andini mengenai nasib malang itu, sementara mata Busari tak lepas dari tas bermerek baru yang dibawa Andini. Jawaban Andini selalu mengalir dengan nada puas, menyebut perhatian suaminya yang kerap membelikannya barang-barang mewah agar ia tidak merasa minder di hadapan orang lain. Senyum puas itu, tanpa ia sadari, mulai menimbulkan tatapan berbeda dari para tetangga. Pandangan mereka kini bercampur antara iri dan curiga. Ketika bulan purnama kembali tiba, korban berikutnya muncul. Joni, pemuda berusia 23 tahun, ditemukan mati di hutan belakang desa dengan kondisi sama seperti Pak Kasiran. Tubuhnya mengering tanpa setetes darah. Rapat darurat di balai desa digelar. Wajah pucat Pak Lurah dan suara gemetar Pak RT mengungkapkan kecurigaan bahwa semua ini tidak wajar. Bisikan tentang pesugihan mulai terdengar, sebab terlalu banyak kebetulan antara kematian beruntun dan kemakmuran mendadak yang terjadi di desa. Mata-mata yang hadir di ruangan itu serentak tertuju pada Surya yang duduk di pojok, membuat tubuhnya terasa ditusuk ribuan jarum. Keringat dingin membasahi punggungnya ketika namanya dipanggil. Jawaban yang ia berikan terdengar datar, penuh kegugupan, namun benih kecurigaan telah tertanam di hati warga. Malam-malam Surya pun menjadi penyiksaan tersendiri. Tidurnya dipenuhi mimpi buruk, menampilkan wajah-wajah korban yang menatapnya dengan mata kosong. Gelisahnya mulai diperhatikan Andini, yang berusaha menenangkan dengan anggapan bahwa semua hanyalah akibat omongan tetangga yang suka berprasangka. Andini bahkan menegaskan keyakinannya bahwa Surya adalah suami baik hati yang tidak mungkin melakukan hal buruk. Senyumnya tetap puas menikmati kehidupan mewah, meski kabar kematian aneh semakin sering terdengar. Bulan purnama keempat datang dengan korban yang mengejutkan. Bu Warni, tetangga yang dahulu kerap mengejek kemiskinan Surya dan Andini, kini terbujur kaku di halaman rumahnya sendiri. Tubuhnya mengering tanpa darah, sama seperti korban sebelumnya. Warga semakin yakin ada kekuatan gelap yang bermain di kampung itu. Kerumunan di sekitar jenazah dipenuhi bisik-bisik. Sebagian mengingat bahwa para korban memiliki persoalan lama dengan seseorang, mulai dari rebutan tanah, perselisihan utang, hingga ejekan masa lalu. Tatapan mereka perlahan mengarah pada Andini,
yang berdiri di antara kerumunan dengan wajah tegang. Bu Sari menatapnya berbeda, dengan nada suara yang tak lagi hangat, seolah ada sesuatu yang tersimpan di balik ucapannya. Malam itu, Surya duduk sendirian di halaman belakang rumahnya. 4 nyawa telah melayang sebagai harga dari keserakahan yang ia pilih. Beban di dadanya semakin berat, sementara rasa bersalah terus menghantui. Andini datang dengan teh hangat, mencoba menghibur, namun kata-kata penuh syukurnya hanya menambah luka batin Surya. Ia ingin menyuarakan kebenaran, tetapi ketakutan membuatnya bungkam. Istrinya terlalu bahagia dengan kehidupan mewah yang kini dimiliki, hingga menolak mengaitkannya dengan kematian-kematian yang terjadi. Andini bahkan menegaskan bahwa mereka hanya perlu bersyukur, sebab hidup dan mati hanyalah urusan Tuhan. Ia tidak ingin mendengar dugaan bahwa kebahagiaan mereka ditukar dengan penderitaan orang lain. Senyumannya tetap terpampang, bahkan ketika merencanakan perjalanan ke kota esok hari untuk membeli perabot baru. Surya hanya bisa terdiam, membiarkan istrinya masuk rumah, sementara ia sendiri tenggelam dalam pikiran yang semakin kalut. Wanita yang ia cintai telah terlanjur menikmati kemewahan, tanpa pernah mau tahu dari mana semua itu berasal. Yang penting baginya hanyalah kehidupan nyaman yang kini mereka miliki. Tengah malam, Surya terbangun dari tidurnya karena mendengar bisikan aneh yang datang dari luar rumah. Dengan hati-hati ia bangkit dari pembaringan, berusaha agar tidak membangunkan Andini yang masih terlelap di sampingnya. Dari jendela kamar, pandangannya tertuju pada 4 sosok yang berdiri di halaman. Bayangan samar itu adalah Pak Kasiran, Mbak Tuti, Joni, dan Bu Warni. Wajah mereka pucat pasi, mata melotot kosong, sementara tubuh kering kerontang seperti mumi. Bisikan lirih bergema di kepalanya, menuntut agar nyawa mereka dikembalikan. Surya mundur dari jendela dengan tubuh gemetar. Suara-suara itu terus menghantui pikirannya, menyalahkannya karena keserakahan yang telah membuat nyawa mereka dijadikan tumbal bagi kemakmurannya. Sosok Pak Kasiran maju selangkah, mengaku tidak dapat beristirahat dengan tenang. Mbak Tuti menambahkan keluhannya, menyebut anak-anaknya yang menangis setiap malam. Joni mengangkat jari keringnya, menuding Surya sambil menyampaikan tuntutan, bahwa ia hanya bisa menebus semua ini dengan darahnya sendiri atau darah orang yang paling dicintainya. Bu Warni menyuarakan bisikan yang mengerikan, menyebut nama Andini. Surya menoleh ke tempat tidur, melihat istrinya masih tertidur pulas tanpa menyadari teror yang sedang terjadi. Suara keempat arwah itu menyatu, menegaskan bahwa hutang darah tidak bisa dihindari. Surya menutup matanya rapat-rapat, dan ketika kembali membukanya, sosok-sosok itu telah menghilang, namun gema bisikan mereka tetap terdengar, menuntut pilihan antara hidupnya sendiri atau hidup sang istri. Tubuh Surya ambruk di lantai, gemetar tak terkendali. Ia baru menyadari bahwa kemakmuran yang selama ini diimpikannya ternyata harus dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Kini, ancaman itu telah sampai pada keluarganya sendiri. Andini tetap terlelap di atas ranjang, tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Namun malam itu ia akhirnya terbangun, tubuhnya gemetar saat berdiri di depan pintu kaca yang sedikit terbuka. Pandangannya terarah pada halaman belakang, di bawah sinar bulan purnama. Suaminya tampak berdiri dengan sebuah mangkuk berisi cairan merah pekat. Di hadapannya, seekor kera besar bermata merah menyala sedang melahap isi mangkuk itu dengan rakus. Suara kecapan dan geraman rendah memecah kesunyian malam. Dari mulut Surya keluar gumaman asing, menyebut darah segar kakek Sutrisno yang telah diberikan sesuai permintaan makhluk itu. Kera tersebut mendongak, menatap Surya dengan sorot mata penuh kekejian, seolah menyampaikan kepuasan namun juga kebosanan. Bisikan gaibnya menghendaki korban yang lebih muda dan lebih kuat. Andini yang berdiri di ambang pintu menahan napas, mundur selangkah dengan wajah pucat pasi.
Tanpa sadar kakinya menginjak pecahan gelas yang pecah dan menimbulkan jejak darah. Surya menoleh cepat dan melihat Andini berdiri di sana. Mangkuk di tangannya terlepas, pecah di tanah, dan darah yang tersisa berceceran di rumput. Tawa kera itu terdengar seperti gesekan logam, menyuarakan ejekan tentang istri yang sudah mengetahui rahasia terlarang. Andini berlari ke dalam rumah dengan langkah panik, meninggalkan jejak kaki berdarah. Surya bergegas mengejarnya, meninggalkan makhluk itu yang masih tertawa di halaman. Di ruang tamu mewah, Andini terduduk di sofa kulit, menekuk kedua kakinya ke dada, matanya kosong menatap lukisan abstrak mahal di dinding. Surya berdiri ragu di dekat pintu, merasa semakin terpojok. Andini menuntut penjelasan, memaksa suaminya mengakui sejak kapan semua ini dilakukan. Dengan helaan napas panjang, Surya akhirnya mengaku bahwa segalanya telah berlangsung sejak mereka menempati rumah baru itu. Semua kisah proyek besar, investasi berhasil, dan bonus melimpah hanyalah topeng dari kenyataan pahit, sebab ia sebenarnya bekerja keras dengan cara membunuh orang demi memenuhi perjanjian gelap. Air mata Andini menetes ketika menyadari bahwa orang-orang baik seperti kakek Sutrisno, Mbak Tuti, hingga Joni adalah korban yang darahnya dipersembahkan pada setan tersebut. Andini berdiri dengan tangan mengepal, menyebut bahwa tidak ada perbedaan antara membunuh secara langsung maupun menyerahkan darah orang lain. Surya hanya bisa terdiam. Dari luar, suara kecapan kera itu masih terdengar samar, seakan mengingatkan pada setiap korban. Hati Andini hancur bukan hanya karena kebohongan dan darah yang telah tertumpah, melainkan karena ia sendiri menyadari bahwa ia menikmati hasil dari semua itu. Rumah mewah, mobil mahal, perhiasan berkilau, semuanya sudah terlanjur melekat dalam hidupnya. Tangannya meraih gelang berlian yang melingkar di pergelangan, lalu melemparkannya ke lantai marmer. Hatinya mengakui bahwa ia tidak sanggup kembali pada kehidupan miskin yang penuh keterbatasan. Tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke gubuk sempit, makan seadanya, atau bergantung pada angkot murahan. Ia memilih untuk menutup mata, berpura-pura tidak tahu siapa korban berikutnya, dengan satu syarat agar Surya tidak pernah memperlihatkan proses itu di hadapannya lagi. Surya terduduk lemas. Ia sudah berusaha mencari Mbah Subro, orang yang dulu mengikatkan perjanjian, namun gubuknya telah kosong sejak lama. Kemungkinan besar lelaki tua itu sengaja menghilang setelah mengetahui apa yang terjadi di desa. Sementara itu korban terus berjatuhan, membuat warga satu persatu meninggalkan kampung. 5 keluarga pindah hanya dalam 1 minggu. Desa kini dianggap terkutuk, papan penanda dijual bertebaran di depan rumah-rumah kosong. Surya menyesali perbuatannya, namun penyesalan itu tidak pernah mampu mengembalikan nyawa orang-orang yang telah hilang. Angin malam bertiup, menggoyangkan dedaunan seperti bisikan arwah. Suara mobil terdengar sesekali, tanda bahwa penduduk terus pergi meninggalkan desa yang dianggap berhantu. Andini berdiri di jendela, menatap gelapnya jalanan yang dulu ramai, lalu mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi sanggup hidup miskin. Namun makhluk itu pun mulai menuntut lebih. Surya menyebut bahwa kera tersebut kini menginginkan korban yang lebih muda dan lebih kuat, bahkan menatap dirinya dengan sorot mata menilai, seakan telah memilih calon berikutnya. Ketegangan kian memuncak ketika suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Dalam desa yang hampir kosong, tamu tengah malam adalah pertanda bahaya. Surya melangkah perlahan menuju pintu, mengintip lewat jendela kecil. Sosok yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di depan pintu berdiri Pak Bambang, mantan RT yang seharusnya telah mati seminggu sebelumnya. Namun tubuh itu tampak kaku, matanya menatap kosong, dan di lehernya terbuka luka menganga yang masih mengeluarkan darah segar. Dari bibir pucatnya terdengar desakan untuk mengembalikan nyawa. Pintu rumah bergetar oleh hantaman keras, wajah pucat itu menampakkan senyuman mengerikan.
Di dalam rumah, Andini menjerit histeris, berlari menuju kamar sambil memerintahkan agar pintu segera dikunci. Andini berlari ke kamar, sementara Surya melesat ke halaman belakang untuk mencari kera itu. Namun halaman hanya menyisakan mangkuk pecah dan bercak darah yang mulai mengering. Suara makhluk itu menggema dari arah yang tak terduga, dari dalam rumah. Surya berbalik dan menemukan kera itu duduk di pojok, tepat di dekat jendela yang menghadap halaman. Sosok itu menatapnya dengan mata merah berkilat, lalu mengeluarkan tawa yang mengiris. Di ambang pintu, sosok Pak Bambang berdiri lamat-lamat, tubuhnya kaku dan napasnya serak. Penampakan itu menimbulkan rasa ngeri yang merayapi rumah. Makhluk pembawa petaka itu menyatakan bahwa saatnya telah berubah. Kini giliran Surya menjadi tumbal. Kera itu tampak membesar, tubuhnya lebih mengintimidasi dari biasanya, menginginkan korban yang lebih muda dan lebih segar. Surya mencari celah untuk menolak, namun kera itu menyebut bahwa perjanjian telah usai karena darah kakek Sutrisno telah terkalkulasi sebagai korban ke-13. Pintu yang tadi terbuka menutup sendiri, menghadirkan kesunyian yang menyesakan. Ancaman baru muncul. Sebagai balasan, kera itu akan menuntut nyawa Andini. Dari kamar terdengar suara teriakan Andini yang memohon pertolongan, lalu berlari ke arah suaminya dan bersembunyi di belakangnya. Kera itu menyeringai, menampakkan taring berdarah, sementara bisikan dan langkah-langkah yang tak terhitung banyaknya mulai memenuhi rumah. Para korban yang hilang kembali membentuk barisan kaki yang bergerak berat, menghampiri mereka dengan hasrat balas dendam. Suara-suara mereka memanggil nama Surya, memohon pengembalian nyawa yang sudah direnggut. Penyesalan Surya terdengar memekik, ungkapan permohonan maaf yang terperangkap di ruangan gelap tanpa listrik, hanya diterangi sinar bulan purnama yang dingin dan menusuk. Andini yang gemetar terduduk di sofa mewah, tatapannya kosong, terpaku pada lukisan mahal di dinding. Perasaan menangis dan tawa pahit bercampur menjadi satu, ketika kenyataan bahwa kebahagiaan baru mereka dibangun di atas darah orang tak bersalah sampai pada titik yang paling mengerikan. Di luar, langkah-langkah semakin mendekat, puluhan arwah berkeliling, menyanyikan lagu kematian dalam harmoni mengerikan. Pak Bambang, Mbak Ningsih, kakek Sutrisno, dan 10 nama lain yang selama ini tak pernah Surya kenali. Di sofa, kera pesugihan duduk tenang, mengamati pasangan itu dengan tatapan penuh kepuasan. Cakarnya yang panjang mengetuk sandaran dengan ritme seperti lonceng pengadilan. Kera itu menyatakan bahwa jumlah korban yang diterima memang sudah tercatat, namun rasa hausnya belum terpuaskan. Harga yang sesungguhnya diminta belum cukup. Surya berusaha bangkit, meski kakinya gemetar dan tubuhnya lemah. Ia berusaha membela diri bahwa mereka sudah memberikan yang diminta, darah segar setiap bulan purnama, namun kera itu menolak prihatin. Perjanjian tidak seakan-akan lunas begitu saja. Makhluk itu menegaskan bahwa balasan harus berasal dari jiwa-jiwa mereka sendiri, bukan sekadar korban yang ditukar. Dalam upaya putus asa, tangan Surya meraba mencari sesuatu yang bisa menjadi senjata. Tangan itu menemukan gagang golok yang biasa dipakai memotong ayam korban bulanan. Ancaman dan tertawaan makhluk itu menghalangi. Beberapa ratus manusia yang serupa-rupanya telah mencoba perlawanan, dan hasilnya selalu sama, kematian. Dengan keputusan terakhir, Surya mengangkat golok dan menyerang. Senjatanya menembus sosok kera bagai menebas asap, tak memberi efek berarti. Makhluk itu tertawa keras, cakarnya melesat, mengoyak dada Surya dengan 3 sayatan yang dalam. Darah mengucur, memercik lantai marmer yang selama ini selalu tampak suci. Golok terlepas dari tangan Surya, dan tubuhnya roboh ke lantai, sementara suara kera mengejek kelemahan mereka yang telah lama hidup dalam kenyamanan. Andini berlari keluar dari kamar, meninggalkan suaminya tergeletak lemah. Ia mencoba melarikan diri lewat pintu depan, namun gagang pintu terasa panas membakar seperti bara, tak sanggup digerakkan.
Kera itu tiba-tiba muncul di belakangnya, menutup jalan. Inilah saat penghakiman. Andini dianggap sama bersalahnya dengan suaminya, karena kenikmatan yang dinikmati membuatnya menutup mata atas asal-usulnya. Tuduhan itu menyeruak bahwa memilih kesenangan di atas hidup orang lain sama halnya dengan turut membunuh. Dalam kepanikan, Andini mencoba memecahkan kaca jendela dengan vas bunga mahal, namun kaca itu tetap utuh, bak perisai tak terlihat. Vas di tangannya berkeping dan melukai jari-jarinya. Jalan keluar memudar, kera itu merapat, suaranya menegaskan bahwa rumah ini akan menjadi kuburan mereka. Teriakan Surya yang menderita memecah keheningan, namun tak ada tempat untuk berlari. Makhluk itu menyambar leher Andini dengan cakarnya dalam satu gerak cepat. Tubuhnya roboh ke lantai, darah bercampur pecahan vas dan mawar yang layu. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang dipenuhi lukisan malaikat, sebuah ironi yang menyayat. Kera itu kembali ke ruang tamu dan menemukan Surya masih bernafas lemah di lantai. Makhluk itu mengangkat kepala Surya dengan cakarnya, lalu menampilkan ekspresi puas yang dingin. Rencana berikutnya dijabarkan tanpa suara, bahwa rumah itu akan menjadi sarangnya, bahwa proses mencari majikan baru akan berulang lagi. Kera itu menjilat darah dari cakarnya, sementara prinsipnya tetap sama. Dimanapun selalu ada manusia yang iri pada kekayaan dan selalu ada yang menginginkan jalan pintas. Surya berusaha mengeluarkan kata, namun darah memenuhi mulutnya sehingga napasnya tersengal. Di ucapannya hanya tersisa potongan-potongan yang nyaris tidak terdengar, tentang rumah yang akan kosong dan angker sampai ada orang serakah lain yang membelinya dengan harga murah. Makhluk itu merapatkan tubuhnya di dada Surya seolah menegaskan bahwa siklus akan terus berulang. Lalu cakarnya mencengkeram tenggorokan pria itu sebagai penegasan akhir atas pilihan gelap yang dahulu dibuatnya. Dalam kegelapan itu, napas Surya putus perlahan. Matanya sempat terpaku pada foto pernikahan yang tergantung di dinding, menampilkan dirinya dan Andini dalam senyum yang pernah menjadi bukti hari paling bahagia sebelum semuanya runtuh menjadi mimpi buruk. Ketika kera itu akhirnya melepaskan cengkeramannya, tubuh Surya sudah tak bernyawa. 3 hari kemudian, kepala desa yang baru, Pak Hendra, berdiri di depan rumah mewah yang kini sunyi bersama seorang jurnalis lokal, Mas Joko. Keduanya mengamati bangunan gelap itu dengan rasa heran dan was-was, sebab selama 3 hari terakhir tak ada aktivitas dari dalam. Warga yang tersisa tampak ketakutan, keputusan untuk memeriksa diambil demi kepastian. Mas Joko menyiapkan kameranya, sementara beberapa warga mencoba membuka paksa melalui jendela dapur karena pintu terkunci dari dalam. Bau busuk menyergap begitu mereka masuk, lalat beterbangan di udara pekat. Pemandangan mayat Andini di dekat jendela membuat sejumlah warga mundur, sementara Mas Joko menemukan tubuh Surya di ruang tamu, dikelilingi oleh kertas-kertas berserakan. Beberapa lembar kertas itu ternyata adalah catatan tangan Surya, semacam buku harian yang mengungkapkan keterlibatan dalam praktik pesugihan. Pak Hendra membaca tulisan-tulisan itu dengan mata melebar. Daftar nama korban dan tanggal kematian tercatat di salah satu lembar, memperlihatkan pola yang mengerikan. Kekosongan desa menjadi lebih masuk akal, banyak keluarga pergi karena takut. Rencana pelaporan ke pihak berwajib pun muncul. Namun rasa ragu menyelimuti karena stigma dan ketakutan akan disebut gila jika menyampaikan kebenaran tentang pesugihan. Sementara itu, Mas Joko memotret catatan-catatan sebagai bukti agar setidaknya warga tahu dan menyadari alasan dibalik kematian orang-orang terkasih mereka. Saat mereka bersiap meninggalkan rumah, suara aneh dari lantai atas terdengar. Suara kecapan dan geraman rendah membuat mereka bergegas keluar. Dari jendela lantai atas, sepasang mata merah memantau kepergian mereka. Pengawasan gaib itu menjadi penutup adegan kelam di rumah tersebut. 1 bulan berlalu, warung Mbak Tuti yang masih tersisa di ujung desa menjadi ruang berkumpul bagi warga yang belum pindah. Percakapan mengalir tentang rumah angker yang kini tak berani didatangi siapapun. Ada kabar tentang calon pembeli dari Jakarta yang tertarik karena harga rumah itu murah,
Desas-desus segera menyebut rumah tersebut berhantu, tetapi bagi sebagian orang kesempatan membeli rumah besar dengan harga miring lebih kuat daya tariknya. Di pojok warung, seorang perempuan muda yang baru pindah dari Jakarta, Mbak Yuni, mendengarkan kabar itu dengan antusias. Matanya berbinar mendengar kesempatan memiliki rumah mewah dengan harga rendah. Di kejauhan, dari arah rumah kosong yang ditumbuhi rumput liar, terdengar tawa halus yang dibawa angin malam, seakan mengumumkan bahwa siklus baru segera dimulai. Pesugihan, dengan kesabarannya yang menunggu, tetap menantikan majikan baru yang cukup serakah untuk mengambil jalan pintas.